Jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa tahun 2019 telah berlalu dan kita menginjak tahun 2020. Berarti secara hitungan umur kita bertambah, pada ikatnya umur kita berkurang. Berkurang dalam arti mendekati saat-saat di mana suatu saat Allah akan memanggil kita semuanya. Tentu menjadi kewajiban buat kita semuanya adalah menyiapkan bekal. Apa saja yang harus kita siapkan menghadapi satu hari yang menjadi kecemasan buat semua orang, yang menjadi harapan buat mereka yang memang dalam hidupnya telah menyimpan sekian banyak amal soleh. Jamaah Jumat hormati, dalam ayat Allah mengatakan, wa anna hadza siratal mustaqim, inilah jalanku yang lurus, fattaqu, ikuti, wala tatasubul wa tatabun sabilin, jangan ikut jalan yang lain, sebab jalan yang lain itu akan menyebabkan kau berpecah belah. Itulah yang Allah wasiatkan kepadamu, semoga kamu menjadi manusia yang bertakwa. Di sini ada kalimat yang menarik. Dzalikum wasaqum bila lakum tattaqun. Allah wasiatkan. Wasiat adalah merupakan pesan terakhir secara manusia. Tentu dalam arti bisa dikatakan begitu pentingnya nasihat sehingga perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Allah memberikan wasiat kepada kita, memberikan peringatan, memberikan penguatan kepada kita bahwa dalam hidup ini harus ada pegangan yang menjadi andalan kita. Di antara sekian banyak andalan kita adalah bagaimana kita membenahi dan iman kita kepada Allah. Yang kedua, bagaimana sesudah itu kemudian kita mencoba mengkalkulasi diri, menghitung diri kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, hasbu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kamu semua dihitung. Tahun 2019 tentu telah berlalu dan kita semuanya telah melaluinya dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Ada positif, ada negatif. Kita renungi nasib kita yang positif, kita tingkatkan. Jangan negatif, kita istighfarkan. Seperti satu di antara kita selamat daripada kekurangan. Kita manusia penuh dengan kekurangan, tetapi kita juga berpotensi untuk membentuk kekurangan itu. Sehingga Quran ini berharap kedepannya ada sesuatu yang menjadi andalan kita semuanya. Yang kedua, setelah itu kemudian kita merenung diri kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kekurangan yang berada tahun 2019, mari kita renung semuanya, mari kita hitung, mari kita kalkulasi, kemudian kita berniat 2020 itu jangan lagi ada kekurangan yang kemudian kita ulang-ulang kembali. Jangan ada hal-hal yang negatif yang kita ulang kembali. Kita berniat, kita berupaya keras. Kita bukan bermaksud untuk menjadikan awal tahun ini menjadi sesuatu ikatan sebagaimana umumnya orang, tetapi kita mengambil hikmah di balik peristiwa yang ada. Salah satu dari ciri orang adalah mengambil hikmah dari kondisi sebelum apapun, orang pun harus mengambil manfaat. Maka tidak adalah bagaimana kita introspeksi diri kita, bagaimana kita melihat diri kita kemarin, kemudian kita menatap masa depan kita untuk kita berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Kita sangat sadar atas keterbatasan kita, karenanya pertolongan Allah harus menjadi andalan kita semuanya. Di dalam surat Nabi mengatakan, tuba liman malaka lisanahu wasi'u batu wa baka ala khati'atih. Beruntunglah orang yang senantiasa menjaga lisannya, yang mengendalikan lisannya, yang merasa senang tinggal di rumahnya dan menangisi kesalahan yang dia lakukan. 3 pesan ini sungguh perlu menjadi perhatian kita semuanya. Begitu singkat, begitu padat, dan pesankan kepada kita. Beruntunglah kalau kita mampu menjaga lisan kita. Sebab lisan inilah salah satu di antara
sebab yang memudahkan orang masuk neraka. Salah satu hadis Nabi mengatakan, apa yang akan membuat orang masuk neraka? Lesan dan di bawah perut. Itulah rata-rata orang tersalah karena lesannya, tersalah karena di bawah perutnya. Karenanya beruntunglah orang mampu menjaga lisannya. Yang kedua, merasa senang tinggal di rumahnya, merasa puas tinggal di rumahnya. Sehingga Nabi mengatakan, baiti jannati, rumah adalah surga. Kita merasa senang, kita merasa nikmat, kita merasa enjoy tinggal di rumah kita dengan seluruh keterbatasannya. Bukan kemudian kita melihat kelebihan orang lain yang kemudian menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Yang ketiga, Allah bakal hati-hati kemudian menangisi kesalahan yang pernah dia lakukan. Tentu kesempatan di tengah malam merupakan kesempatan yang paling bagus untuk kita mencoba introspeksi diri. Tidak satu pun tidak selamat, tidak satu di antara kita yang tidak punya dosa dan salah. Ini adalah tempatnya dosa dan salah. Karenanya jangan berpikir kita beristighfar kepada Allah. Ucapkan sebanyak mungkin, kapan dan dimanapun kita berada. Dengan itu insya Allah kita akan dimudahkan perjalanan kita ke depan. Dengan istighfar semua beratnya adalah karena banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Beratnya orang melaksanakan sholat karena banyaknya dosa yang ditanggung. Beratnya orang bangun malam juga karena kesalahannya yang mungkin belum beristighfar. Karenanya mari kita jangan pikir beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun atas dosa kita. Sebesar apapun, semasa tulus istighfar kita, mantap ikhlas istighfar kita, insya Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kita berharap tahun 2020 menjadi tahun ke depan yang kita asuki tahun yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, serba meningkat dalam segala hal, meningkat dalam kapasitas keilmuan, meningkat dalam kapasitas keimanan, meningkat dalam aktivitas sosial dan lain sebagainya. Pendek kata, tahun depan merupakan tahun yang harus kita prioritaskan menjadi tahun yang menjanjikan. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man kana yaumu khairun min amsi wa huwa raghib." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah dia. Siapa yang tahun ini lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah dia. Maka mari kita kerja menjadi manusia-manusia yang beruntung, agar supaya kita bisa menikmati bahagia dunia akhirat supaya Allah janjikan di dalam sekian banyak janji-janjinya. Barakallahu fiikum.